Halo teman-teman semua, nih bagaimana caranya kita mulai melakukan usaha dan usaha itu cepat bertumbuh. Waktu itu saya punya teman, teman saya itu kerja di Indomaret, jabatannya MD itu di atasnya pramuniaga teman-teman, masih di kelas yang di bawah yang di toko. Waktu itu dia ditargetkan sama atasannya bagaimana dia bisa menjual barang tersebut, terutama barang-barang promosi agar mencapai target yang ditentukan. Nah, pada saat itu, jadi setiap pulang kerja, pulang kerja itu dia ke samping atau sekitaran toko untuk melakukan penawaran barang. Dulu mungkin ada namanya SSP, Store Sales Point. Dia punya target barang, barang tersebut harus dijual dalam kuantiti sekian banyak, dia sesuai dengan target. Dia melakukan penawaran. Penawaran dia lakukan dimulai dari warung-warung kecil, agen, end user, dan lain-lain. Hari berselang, bulan berselang, tahun berselang, dia mempelajari ilmu itu teman-teman. Dia berpikir, oh ternyata barang ini laku di pasaran. Hanya dia memutar otak bagaimana caranya dia usaha sendiri. Dia resign dari toko tersebut. Ketika resign dia memulai sendiri melakukan usaha itu. Mungkin saat ini yang kita sebut dengan trading. Dia tradernya. Dia mencari barangnya kemana? Dia mencari barang-barang item promosi sesuai dengan background pengalaman dia tadi. Mencari barang di mana? Yaitu di Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dulu ada Giant, Indogrosir, ada juga yang namanya Lotte-Mart. Dia lakukan itu teman-teman. Setiap hari dia lihat mailernya promosi apa yang ada. Nah, barang promosi itu dia coba tawarkan ke warung-warung, ke agen-agen di setiap lokasi yang ditemuin. Alhasil apa yang terjadi? Boom, cepat sekali dia. Karena pemutaran uang cepat teman-teman, cash. Dan kalau pedagang itu kan belinya nggak mungkin cuma sedikit, pasti banyak belinya. Dari satu toko, dua toko, tiga toko, empat toko. Semakin hari, ternyata semakin banyak kompetitor dia. Waktu itu dia di daerah Tangerang, teman-teman. Di daerah Tangerang. Semakin banyak dia berpikir, hmm, pesaingnya semakin banyak, artinya kue itu sudah dibagi-bagi, sudah terbagi. Dan dia berpikir, bagaimana saya harus mengembangkan usaha saya. Dia merantau ke Kalimantan. Merantau ke Kalimantan dengan membawa modal yang ada tadi, ketika dia usaha di Tangerang, dan membawa pengalaman itu. Ketika dia ke Kalimantan, tepatnya di Samarinda, teman-teman, Kalimantan Timur. Di sana, Kalimantan, itu belum ada pemain yang tadi seperti di Tangerang. Nah, disitulah awal kebangkitan usahanya. Dari pengalaman tadi, dia lakukan itu. Dia lakukan itu kan kalau di daerah di kota-kota itu pasti ada nama Indogrosir ya. Saat ini pun sudah mulai masuk banyak sekali Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Kalimantan, dia mulai main. Main seperti yang tadi di Tangerang. Saat ini teman-teman, mereka, si teman saya tadi tuh sudah punya mobil truk, sudah punya gudang, sudah punya toko sendiri dari hasil usahanya. Kesimpulannya apa teman-teman semua? Jadi sebenarnya modal yang paling utama itu yaitu kemauan. Kemauan yang keras. Kemauan. Terus orangnya mampu melihat peluang. Peluang apa? Jadi dari kerja tadi, dia melihat, oh ternyata bisa ya. Ternyata market itu seperti ini. Jadi satu kemauan, dua dia riset pasar. Kan dari kerja tadi kan pengalaman lo itu kan riset pasar sama aja. Setiap toko tuh butuhnya produk ini. Setiap toko tuh butuh produk ini. Nah, setiap daerah itu pasti beda-beda produknya. Misalnya di Kalimantan. Kalau di Jawa itu misalnya kecap bango. Di Kalimantan belum tentu. Di Kalimantan pun dia melakukan riset lagi. Melakukan riset lagi, melakukan riset lagi. Jadi setiap ada program, dia nggak langsung beli. Dia ambil dulu mailernya, pelajarin. Habis itu dia tawarin ke agen-agen sekitarnya. Ada yang mau, baru dibeli. Artinya, cash flow-nya sangat cepat teman-teman. Dia tidak butuh barang tersebut untuk diendapkan atau ditaruh di gudang dulu, tapi beli, jual. Kita ini hanya moderator, kita itu hanya penengah. Kita cari pembeli, kita cari penjual, kita di tengah-tengahnya.